Yuk balik lagi dengan kita kontrakan 5 pintu. Kali ini segmen apa, Cuk? Segmen Konspirasi tapi belum ada nama segmennya ya. Ya, seperti yang kalian lihat, suasana baru ya kan. Hah? Kakak. Konspirasi kontrakan. Iya, boleh dah. Lanjut. Seperti yang kalian lihat, kita apa ya? Pakai suasana baru lah, bosen di dalam ruangan terus kan. Di atas kontrakan guys ya. Iya. Suasananya udah hujan ini. Dan hari ini gua kedatangan bintang tamu. Sebenarnya bukan bintang tamu sih. Ini member kontrakan 5 pintu juga. Cuma karena kita terbatas dananya nggak bisa ngundang bintang tamu yang beneran ya. Bersama gua Egi dan kawan gua Bung Arif anjay. Bung Arif. Ahli konspirator. Konspirator. Ahli konspirator ya. Iya. Jadi kali ini kita bahas Bahas apa nih? Bahas yang sebenarnya apa ya? Sudah lumayan lama diperbincangkan lah di masa lalu tuh. Apa itu? 9/11. Kira G30. Waduh. Beda lagi tuh. Pembahasan lain mungkin ya. Pembahasan lain. 9/11 nih. 9/11. 9/11. Jadi menurut lu 9/11 itu apa? Menurut lu dulu dah. Dasarnya itu apa? Tanggal ya? Bener sih. Bener. Nggak salah dia. Oke, sorry. Kejadian yang menggemparkan dunia sih pada saat itu. 2001 kan? Iya, 2001. Ya sesuai namanya sih, 9/11. 9/11. Bulan 9. Bulan 9, tanggal 11. Iya dong. Bener. Bener. Nah, terus. Kronologisnya itu gimana? Kronologisnya ya, sebenarnya banyak apa ya? Banyak perspektif sih. Kita langsung aja ke konspirasinya gimana? Wah, bentar, kronologisnya dulu. Harus jelasin Anda, kronologisnya gimana? Kronologis menurut lu gimana? Jadi kronologisnya itu terdapat sebuah serangan udara, yaitu pesawat tanpa awak ya. Bener. Nah, nggak tahu. Ya, terus. Menurut lu bener atau enggak? Bentar, ente selaku yang ngundang gua harusnya paham materi Ya, juga. enggak juga sih. Harusnya Ini, bintang ya, tamu juga paham. Ini pasti banyak kesalahan dari kami karena riset kami yang terbatas ya. Kita ini masih sibuk dengan dunia perkuliahan gitu ya guys ya. Iya. Jadi riset kami bakal terbatas dan kalau ada salah ya maaf. Oke, lanjut. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kronologisnya gimana? Jadi dimulainya itu jam berapa? Jadi pada bulan 9 September. Iya, Kok ketawa ente? Itu langsung ke kronologis. Ini kronologisnya. Lanjut. Kan butuh prolog dulu ya kan sih? Ya. Jadi pada tanggal 11 bulan September itu Sedih nih. enggak juga sih, lebih tegang. Oh, tegang. Ada sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia ya pada saat itu, khususnya di Amerika juga ya. Tepatnya di kota New York. Terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu hancurnya gedung WTC, Apa itu? World Trade Center, di New York ya. Itu kan Maksudnya itu gedung apa gitu? gedung perekonomian sebenarnya. Terus. Gampangnya perekonomian lah sebenarnya ya gitu ya. Sudutkan terus guys ya. Jangan gitulah. terus. Jadi terjadinya itu di pagi hari sebenarnya. Tapi, nah itu kronologisnya ya udah ketebak lah gitu kan yang gue ceritain. Tapi sehari sebelumnya itu, sebelum terjadinya tragedi 9/11 ini, itu kan. ya terjadinya 9/11 ini, sehari sebelumnya itu sekretaris Kementerian Pertahanan USA, siapa ya, Donald Rumsfeld atau apa gitu, dia mengumumkan bahwa ada transaksi janggal sebesar 32.000 triliun. 32.000 triliun. Iya, transaksi janggal di USA gitu. Dikasih tahu ke siapa ini? Dan dia ngasih taunya itu ngebuat pers konferensi, apa sih? Pers. Oh ya ke pers gitu ya. Pers apa namanya?
Ya press conference. Ya press conference Ya ya. itu. Ya itulah we ya. Mohon maaf ya. Ya, Masih pemula. Ke banyak jurnalis lah gitu, ke wartawan gitu lah. Press Berarti conference. nggak ke George Bush-nya langsung. Enggak, dia Enggak. ngebuat press conference bahwa ada intinya ada transaksi janggal di kementerian atau di USA gitu senilai 32.000 dan itu nggak bisa dilacak gitu. Tapi kan Nah, nggak bisa dikaitkan dengan 9/11 kan? tunggu dulu, Nah, ada terus, kaitannya juga nih terus. menurut gua. Jadi itu kan sebelum hari 9/11 tragedi ya. Nah, setelah tanggal 11-nya itu bulan September, tepatnya pas terjadinya tragedi itu si Donald apa gitu yang tadi itu si sekretaris pertahanan itu datang ke WTC untuk melakukan audit akuntansi yang kehilangan keuangan gitu lah ya. Iya, yang 32.000 triliun kemarin itu hilang. Dan tepat di saat itu tim ini sedang melakukan akuntansi, itu terjadilah tragedi. Itu dari perspektif lain sih. Tapi menurut lu gimana sih? Kenapa gedung WTC yang kelihatan itu kokoh banget kan? Kayak kembar gitu kan? Menurut lu kenapa bisa runtuh dari cuma pesawat? Apakah masuk akal menurut lo? Masuk akal sih. Kenapa? Karena takdir. Bener, nggak salah dia, gue yang salah. Bener. Enggak. Bercanda Ya. mulu. Enggak, katanya itu kan. Katanya gedungnya tuh runtuh karena bahan bakar pesawatnya tumpah. Cuman ketika diteliti bahan bakar itu nggak bisa ngancurin bangunan seperti itu, Melelehkan iya, gitu gak, kan bentuk bangunan yang WTC yang hancur itu kan kayak gitu loh, kayak ambles apa? Iya, dari atas kayak gitu, hancur terus ke bawah. Struktural banget gitu hancur ya. Iya, kayak ya mustahil lah menurut gua untuk sebuah, kan yang dibajak kan pesawat komersial kan, 4 pesawat kan. Yang pertama itu ke WTC, yang kedua ke Pentagon. Terus duanya lupa. Empire sama apa gitu. Iya. Ada yang salah satunya itu gak sesuai target lah karena penumpangnya kelawan kan. Iya. Yang Oke. Ya jadi ya untuk pesawat komersial terus nabrak ke gedung, terus gedungnya jadi hancurnya seperti itu, agak mustahil sih. Agak mustahil. Oke. Menurut gua. Mungkin nggak kalau memang itu hancur bukan karena tabrakan pesawat, tapi karena ada ledakan di bawah gedung itu sendiri. Nah, ini masuk nih kan? Masuk nggak? Masuk Ya? Masuk. Ya apa jelasin Anda? Masuk aja nih. Enggak. Tabrak masuk. Yang gua kalau ada gua pernah lihat gitu bahwa di sudut apa? Di sudut gedung setiap lantai itu sudah diletakin bom katanya. Cuman yang anehnya itu kenapa banyak karyawan pada tanggal 11 itu gak masuk. Yang masuk itu hanya ya banyak sih yang masuk, cuman beberapa itu gak masuk, maksudnya orang-orang pentingnya gitulah. Dan terjadinya di pagi hari gitu kan? Di pagi hari. Dan di pagi hari itu ada sebuah telepon dari pramugari. Gua lupa jam spesifiknya guys ya. Yeah. Ada kejadian yang nelpon ke siapa? Gua lupa, pokoknya ke orang atas lah di sana lah. Nelpon si pramugari bahwa ada pembajakan di situ. Karena dia nelpon itu waktu si pembajak itu dari Osama bin Laden kan, dari Irak itu waktu ngatur penumpangnya. Ya. Lu jangan. Apa cowok? Gue lagi dengerin loh. Lanjut. Padahal momennya bagus nih, lagi dengerin gitu kan. Si bangsat ini. Enggak, gua grogi guys ini. Cara nyusun katanya dia senyum-senyum dari tadi. Enggak. Terus gua waktu dia ngatur penumpangnya untuk ditaruh di belakang, si pramugarinya kan punya waktu untuk nelpon tuh. Dia nelpon bahwa telah terjadi pembajakan. Dan terjadi pembajakan itu sebelum 30 menit sebelum nabrak gedung WTC. Nah, yang ditelepon ini gak ngelakuin apa-apa. Selama 35 menit atau 30 menit itu ya diem aja. Padahal itu udah telepon dari si pramugarinya bahwa telah terjadi pembajakan oleh teroris dari si Osama bin Laden katanya. Gitu. Kenapa itu? Menurut lu gimana? Kenapa yang ditelepon itu kan lupa ya, si pramugari ini telepon ke siapa gitu. Ya pokoknya pasti orang penting lah, gak mungkin kayak gitu kan. Terus
Terus intinya Menurut lu gimana? dalam hal apa nih menurut gua? Kalau menurut gue ya, tapi Enggak, anyway. dengan dikaitkannya dengan gedung yang runtuh, terus dia nelpon 30 menit tapi seolah-olah diabaikan gitu. Anyway, Pramugari nelpon. meskipun ada banyak perspektif ya, tapi memang yang terkenal tuh perspektif ini apa? Sipil ya. Perspektif apa ya? Apa sih kalau orang teknik sipil ngebangun gedung Insinyur. tuh? Insinyur. Insinyur. Perspektif itulah pokoknya pembangunan gedung gitu. Perspektif Memang orang-orang arsitek lah. iya, oke, gitu bener-bener. Jadi memang nabraknya pesawat yang akhirnya membuat runtuh satu gedung itu masuk akal, bisa diterima dalam perspektif tadi itu. Jadi memang pesawat ini nabrak dengan kecepatan tertentu, lalu bisa menembus gedung itu loh, bisa menembus gedung dia, pesawatnya ke dalam loh, dan meleleh kan sebagian baja di dalam gedung itu. Tapi yang menariknya ternyata itu bukan karena meleleh, justru karena memang konstruksi dari gedung WTC itu memang lemah, bukan tipe gedung yang memang full baja gitu loh, full beton maksudnya gitu. Jadi menurut perspektif itu memungkinkan pesawat nabrak gedung itu lalu gedung WTC itu jatuh ya dengan gambaran seperti itu gitu. Iya. Tapi juga gue setuju dengan perspektif lainnya. Yang mana? Yang tadi ngebom dari apa? Ya, dari kaki. Enggak, kalau gue dari kaki ini, kaki gedungnya. Kaki ini gedung nih. Nah, dia bomnya tuh di sini. Kayak apa ya? Di bawah tanahnya gedung lah mungkin dibilang. Kan biasanya kalau di gedung-gedung itu ada tempat parkir atau segala macam kan. Basement. Oh, ya, Terima kasih kameramen sudah membantu. Kan ngomong ngajar kalau ada masukan. Iya, ngomong aja lu. Ngomong aja santai. Jadi ada bom ditaruh di basement, dan ini diperkuat oleh apa ya? Wawancara dari beberapa orang yang ada di kejadian. Jadi orang-orang di situ mendengar suara ledakan yang sangat keras dari bawah, dan suara keras itu sangat membendung apa ya? Telinga tuh kayak bikin puyeng gitu loh. Jadi beda dengan suara tabrakan. Jadi itulah perspektif apa ya, kalau di Amerika tuh kalau ada gedung tua nih ya, itu diledakkan dengan C4, namanya demolizing kalau nggak salah. Apa itu C4? Untuk merubuhkan ini ya, bom. Oh. Pokoknya kalau di Amerika itu kalau ada gedung tua nih, Amerika pengen merubuhin gedung itu, jadi dia meledakannya ya dengan cara tadi, teori tadi, naruh termit atau apa namanya, bom C4 di basement gedung. Jadi ya meledaklah dari bawah hingga ledakannya itu membuat gedung hancur struktural gitu loh. Soalnya ada kan video WTC, cara hancur WTC itu gimana ya, gini guys, dari atas ke bawah, pokoknya sangat struktural lah. Oke, mungkin dari perspektif konspirasi beberapa udah kita sebutin ya. Menurut lu yang itu gimana? Ada lagi konspirasi lainnya? Konspirasi itu pelakunya itu siapa? Nah. Itu kan tadi ya, beberapa konspirasi lah. Ya, tadi kan beberapa konspirasi bagaimana gedung itu hancur. Ya, sekarang masuk ke siapa pelakunya? Itu siapa? Menurut lu siapa pelakunya? Ya George Bush. George Bush? Kenapa? Dia kan presiden. Ada apa kepentingannya? Ada itu. Waktu kejadian itu, si George Bush kan ada di kayak sekolah dasar gitu, ke sekolah anak-anak gitu. Dan dia dikasih tahu bahwa ada kejadian itu, dia tenang aja. Kayak ekspresinya itu tenang, kayak seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu. Meskipun sebagai presiden sebenarnya itu wajib ya memiliki ketenangan seperti itu. Sangat lumrah sih. Iya, harus tenang, gak panik gitu kan. Cuman orang-orang mikirnya kok kayak apa ya? Kayak nothing happens gitu ya. Iya, kayak gak terjadi apa-apa gitu loh. Terus ada bodyguardnya itu kayak senyum-senyum gitu setelah tahu informasi itu. Setelah senyum-senyum dia lihat kamera, kalau nggak salah lihat kamera, dia tiba-tiba jadi serius gitu. Jadi serius. Nah itu yang kedua, kenapa ketika Osama bin Laden kan ngakunya 2004 kan, setelah kejadian itu dia ngakunya di 2004, kenapa harus di 2004 gitu? Kenapa? Karena ketika teroris ingin melakukan sesuatu pasti ada tujuannya dong. Misal ketika dia ngancurin nabrakin ke gedung WTC, seharusnya dia ngaku, misalnya gua kepala teroris nih, gua ngaku si Al-Qaeda yang
yang ngelakuin itu biar menjadi ancaman teror buat semua negara gitu. Dan kenapa kalau ngakunya cukup lama sampai 2004 berarti kan kayak untuk apa dia ngelakuin itu gitu. Kalau tujuannya bukan untuk teror ke semua negara gitu. Menarik. Iya. Dan mayat Osama bin Laden pun belum bisa dipastikan kan. Kalau nggak salah dibuang ke laut ya, ditembak kalau nggak salah. Sorry kalau nggak salah guys. Kalau dari jadinya pelakunya menurut gue si George Bush itu sendiri sih. Tapi kalau dari pengakuan FBI atau CIA itu sebenarnya Osama bin Laden itu ketangkep di Pakistan, dia lagi ngumpet. Itu Saddam Hussein. Ente. Bukan Osama bin Laden. Itu Saddam Hussein. Osama bin Laden ya? Itu Saddam Hussein. Masa sih? Yang di bawah tempat tidurnya itu kan? Enggak tahu sih. Serius. Oke, lanjut. Tapi menurut lu John Bush? Siapa tuh? George Bush gitu. Kenapa? Ada pelaku lain yang mungkin bisa lebih masuk akal menurut lu? Gak ada sih. Gak ada. Ada mungkin, cuman gue gak tahu karena yang paling disoroti itu ya pemerintahan Amerika sendiri. Gue yakin si George. Kita lihat dia bagaimana negara superpower Amerika yang mempunyai teknologi yang bisa dibilang di atas rata-rata negara lain. Setuju. Bisa kebobolan gitu. Dibajak 4 pesawat komersial ke WTC, ke Pentagon. Gue juga lupa duanya itu kemana ya. Itu kayak kalau gak melibatkan orang dalam itu ya susah dicerna kalau gak melibatkan orang dalam. Apalagi Amerika kayak dari rekam jejak Amerika sampai sejauh ini ya sulit gua percaya ke Amerika gitu. Ditambah lagi kalau dari rekam jejak sejauh ini ya sulit gua percaya pernyataan Amerika sendiri bahwa pelakunya itu si Osama bin Laden atau apa gitu. Ditambah lagi New York ini memang kan sebuah kota yang canggih. Jadi kalau ada pesawat yang keluar dari radar itu dapat peringatan kota itu. Iya. Dan itu tidak masuk akal sih menurut gue ya. Dan banyak footage yang kayak semuanya tuh nangkep gitu, kayak reporter gitu. Ada pesawat nabrak di belakang. Itu kayak aneh gitu loh, cuy. Kayak kita nongkrong di bawah gitu, tiba-tiba ada yang video iseng, tiba-tiba pesawat nabrak WTC gitu. Kayak banyak rekaman random gitu loh. Dari sudut ini kayak seolah-olah itu sudah di syuting, setting gitu. Iya, yang aneh itu yang reporter, pas di belakangnya itu WTC, ada videonya gua pernah lihat gitu ya, aneh aja itu kok pas di situ gitu. Ya, benar. Sangat aneh gitu ya. Terus mungkinkah kalau memang seandainya pelakunya itu Osama bin Laden? Mungkin aja. Dan kenapa harus WTC? Kalau dari penjelasan lu tadi, WTC kan perekonomian kan? Yes. Ya itu sih masuk akal. Mungkin. Sebenarnya kalau nggak salah dia pengen nyerang ke apa namanya ya? Kayak instalasi nuklir gitu kalau nggak salah ya. Yeah. Si pemberontaknya, si terorisnya ini pengen nyerang ke instalasi nuklir, terus mereka berubah pikiran, takutnya mereka nggak bisa ngekontrol hal itu gitu. Mungkin takut ada kekacauan apa gitu kalau nyerang instalasi nuklir. Kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau gue lebih percaya pelakunya ya benar Osama bin Laden itu sendiri. Oke. Kenapa? Di balik apa ya? Di balik entah ada pembicaraan bahwa yang melakukan itu adalah elit global, Osama bin Laden adalah pelaku keroconya elit global dan lain sebagainya. Gue lebih percaya justru Osama bin Laden yang memang benar-benar teroris independen yang mau menghancurkan WTC gitu. Ini diperkuat dengan apa ya? Kita sebenarnya panjang sih pembahasannya. Gak apa-apa. Singkat aja. Intinya Osama bin Laden ini mempunyai tendensi kebencian atau kegeraman terhadap Amerika Serikat. Oh, karena konflik Amerika Serikat membela apa? Enggak. Kenapa harus membenci gitu? Karena Osama bin Laden kan sebenarnya orang Timur Tengah. Jadi Amerika Serikat ini memang sering mengacak-ngacak Timur Tengah. Jadi ada kegeraman di Osama bin Laden ini untuk ya membalas sebenarnya serangan balasan itu ke Amerika Serikat gitu.
Jadi kenapa WTC ya balik lagi, kenapa Osama bin Laden ngincer WTC? Ya karena Osama bin Laden sendiri itu latar belakangnya adalah insinyur sipil, teknik sipil dia. Jadi dia tahu betul bagaimana konstruksi itu kuat atau enggak, dibangunnya bagaimana. Jadi serius nih? Iya serius. Jadi Osama bin Laden itu latar belakangnya memang insinyur. Kuliahnya di mana? Enggak tahu. Kuliahnya di Amerika ya? Enggak tahu gua. Kuliahnya di Amerika. Di Amerika. Dan kalau nggak salah ya dia mantan CIA. Kalau di tahun 70-an. Kalau nggak salah ini. Ya, jadi balik intinya dia mempunyai latar belakang insinyur teknik sipil gitu. Dan ini juga diperkuat bagaimana keluarganya sendiri itu mempunyai perusahaan konstruksi terbesar di Amerika Serikat atau di mana gitu. Pokoknya sangat terpandang lah konstruksi perusahaan konstruksinya. Dan aduh, kok gue jadi mikirnya ke lain nih karena Osama bin Laden dan George Bush itu selalu memiliki bisnis yang saling bekerja sama gitu loh gitu. Jadi kalau dipikir-pikir setelah penjelasan lu tadi kayak ya bisnis mereka berdua ini kayak kepentingan mereka berdua mungkin. Kepentingan mereka berdua ini kayaknya. Terus menurut lu Riz gimana Riz? Pelakunya menurut lu gimana? Kalau menurut gua Osama bin Laden terus tapi ini ada kaitannya dengan pemerintah. Kan seperti yang dijelaskan si Arif tadi, kalau pemerintah sendiri agak kelihatannya curiga sus gitu loh. Mungkin aja gak sih kalau keduanya itu ada kesepakatan atau apa gitu, kan kita nggak tahu. Mending Aris ini tengah. Enggak, kameramen ya, kameramen. Kan bagus kameramen. Kan banyak kan. Kerjanya double ya. Gajinya tambah. Ada lagi pandangan lain? Jadi lu George Bush sama masih yakin George Bush? Iya. Kalau gua Osama bin Laden. Harus izin dari dia sih gua. Oh, gua Osama bin Laden. Tapi balik lagi, guys. Lu tahu yang meninggal berapa? Berapa? 2. Iya, 2 ya. Dikit banget. Enggak mau. 3.000-an. 2.000. Gua kira 2.000 anjir. 3.000-an. Berapa yang meninggal? 3.000-an kurang lebih lah segitu. Kalau 2 mah kecelakaan Mio itu. Dan itu memang ada kan memoriam of kejadian itu di tempat yang orang-orang yang meninggal atas tragedi itu ditulis di situ di monumen itu. Termasuk ada orang Indonesianya loh. Waduh. Erik Hartono kalau nggak salah ya, sorry. Ada nama Indonesia Erik Hartono kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Siapanya Erik Thohir itu? Beda Erik ya. Beda Erik ya. ternyata nih ya. Ini fakta seru ini, Cuk. Gimana? Ternyata ini yang nambah. Soalnya gua nemuin nah, ini konspirasi ini kok kalau dipikir-pikir ya juga gitu loh. Ternyata Osama bin Laden ini punya saudara kembar, Cuk. Namanya beda. Sangat fakta ya. Sangat info yang sangat berguna ya. Lu ngerti, Riz? Kan Osama bin Laden sama, saudara kembarnya beda gitu. Oke, balik lagi. Gimana? Ada tanggapan lain? Gak ada sih gua, cuman itu sih. Ya, menurut gue ya akal-akalan orang-orang Amerika aja biar kan kalau gak salah pendapatan terbesar Amerika kan dari penjualan senjata kan? Iya, benar. Setelah itu Amerika kayak musuhnya itu banyak dari Timur Tengah segala macam kan. Ya menurut gua ada hubungannya dengan situ. Nyari musuh baru setelah Uni Soviet kan. Menurut gua. Menurut lu? Ya gitu deh. Ya berarti si Osama bin Laden. Osama bin Laden menurutku. Jadi anyway buat kalian ya, di sini sebenarnya bukan bicarain kita percaya atau enggak sih ya, lebih tepatnya. Kita serahkan ke kalian. Kalian percaya yang mana gitu kan. Jadi ada tanpa harus menjustifikasi diri kita aja kan. Ya, sebenarnya. Jadi hanya pembicaraan aja. Nikmati saja lah. Iya. Gitu kan. Udah berapa Bener menit? kan? Udah berapa menit? Berapa menit nih? Udah mau maghrib, guys. Oke. Sepertinya sudah selesai pembicaraan kita di sini. Bahas 9/11. Jadi kesimpulannya kita beda ya. Beda. Lu Jos Bas, gua sama Bin Laden itu sendiri. Buat kalian, menurut kalian siapa? Silakan komen aja di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya di channel Kontrakan 5 Pintu. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya.